menemukan tersangka. Jadi dari sini bisa dilihat ketika naik ke penyidikan itu kan belum ada nama tersangka. Kalau di KPK sebelumnya itu kan menggunakan undang-undang KPK gitu ya. Itu ketika naik dari penyelidikan ke penyidikan sudah ada tersangka. Tapi kalau sekarang KPK ikut. KPK pakai sprindik umum. Nah, sekarang ya ketika berapa lama dari penyidikan sampai ada nama tersangka itu juga berbeda-beda tergantung kualitas dan kuantitas dari kasusnya. Tapi saya katakan bahwa sebenarnya kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama Yudi Purnomo Harhab, mantan penyidik KPK, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Yenti Garnasih, pakar TPPU. Mas Yudi, saya ke Anda. Kalau tadi Bu Yenti bilang ini nggak mungkin ya penyelidikan cuman berjalan berapa bulan gitu. Pasti penyelidikan sudah berjalan sekian lama. Sehingga kalau tadi kita di awal Anda juga sudah menyebut ini penyidik nih berhasil nih, jackpot gitu. Kalau kita bilang ada emas di situ, logam emas, kemudian ada US dollar, ada dolar Australia, duit ratusan miliar dan triliunan yang akan dikejar. Kira-kira atau pertanyaannya adalah mengapa tersangkanya belum diumumkan? Ya, jadi gini, kalau kita bicara kasus di awal ya, kasus itu kan namanya case building, itu kan dibangun pertama kali adanya laporan. Ya. Kemudian dari laporan tersebut dilakukan verifikasi, ternyata benar adanya dugaan akan tindak pidana korupsi di dalam laporan tersebut. Baru kemudian masuk ke proses penyelidikan. Nah, di proses penyelidikan ini ya sebenarnya tindakan-tindakannya sama seperti penyidikan, tapi belum pro justisia dan belum ada upaya paksa. Makanya di penyelidikan itu yang dicari adalah peristiwa pidananya ada atau tidak. Nah, terkadang ya kalau untuk kasus yang tindak pidana biasa pembunuhan ya ada yang meninggal langsung aja gitu kan, nggak butuh waktu lama. Tetapi kalau dalam tindak pidana korupsi ya penyelidikan itu berlangsung lama. Ya, ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung istilahnya kualitas berat ataupun ringannya kasus yang dihadapi. Karena kasus itu kan berbeda-beda. Ya, berat atau ringannya kasus dilihat dari siapa tersangkanya, apakah pejabat tinggi, apakah pejabat rendah, ya kan? Dilihat dari jumlah kerugian keuangan negaranya, dilihat dari perbuatan korupsinya apa, suap menyuapkah, kerugian negara, gratifikasi lah, pemerasan lah dan sebagainya. Nah, setelah itu ketika yakin bahwa penyelidik menemukan bahwa peristiwanya ada, maka akan masuk ke penyidikan ya. Ketika ditemukan 2 alat bukti yang cukup gitu kan. Nah, di sini ya dalam penyidikan ya dalam KUHP yang baru sama seperti KUHP yang lama sebenarnya adalah serangkaian kegiatan dari penyidik ya untuk mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangka. Jadi dari sini bisa dilihat ketika naik ke penyidikan itu kan belum ada nama tersangka. Kalau di KPK sebelumnya itu kan menggunakan undang-undang KPK gitu ya. Itu ketika naik dari penyelidikan ke penyidikan sudah ada tersangka. Tapi kalau sekarang KPK ikut. KPK pakai sprindik umum. Nah, sekarang ya ketika berapa lama dari penyidikan sampai ada nama tersangka itu juga berbeda-beda tergantung kualitas dan kuantitas dari kasusnya. Tapi saya katakan bahwa sebenarnya yang terjadi di penyidikan itu sebenarnya redundant dari penyelidikan. Sebenarnya arahnya sudah ada, calon tersangkanya sudah di kantong bahasanya, ya kan? Ya nanti. Kalau kondisi sekarang ada berapa TSK-nya? Nah, saya belum tahu ya berapa gitu ya, karena. Tapi yang pasti ada dari instansi pemerintahan, ada dari swasta. Ya siapa tahu itu. Tapi kalau bicara korupsi ya tentu yang dikedepankan itu pasti adalah ASN, penyelenggara negara atau pejabat itu gitu ya. Kalau pihak swasta dan sebagainya itu adalah bersama-sama ataupun bagian, tapi yang penting harus ada ininya dulu gitu kan, seperti itu. Nah sekarang apakah ke depannya ya ini cepat atau lambat? Kalau saya melihat dengan sudah kayanya akan banyak barang bukti, saya pikir memang tidak terlalu lama lagi lah. Apalagi kan bisa dipilah dari 3 kasus mana kasus yang sudah kuat. Ya, apalagi kalau ada kompes, saya pikir kalau ada kompes dari Polda Metro ya kita berharap bahwa itu ada salah satunya ya selain menyampaikan barang bukti dan sebagainya ada juga lah penetapan tersangka. Kita sambil lihat kondisi real time saat ini di Polda Metro Jaya, kita sama-sama saksikan ada banyak aparat yang bertugas menggunakan
senapan laras panjang ini sudah seperti pengamanan kasus terorisme saja ini Mas Yudi. Memang benar bahwa korupsi termasuk extraordinary crimes begitu ya, tapi selama pengalaman Anda sebagai penyidik, pernah nggak melihat Polda diamankan seperti ini? Ya saya pikir kami juga waktu melakukan penggeledahan juga diamankan ya oleh pasukan dari kepolisian ya, dari Sabara misalnya gitu ya. Karena kan tadi ketika melakukan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bukan dilakukan oleh orang-orang biasa. Ya. Makanya namanya kejahatan extraordinary crime. Ya. Nah, makanya kan kita butuh mitigasi. Kalau nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, makanya pengamanan juga sangat penting. Saya pikir ini yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian kan ada bagian dari mitigasi juga, gitu kan? Karena intinya itu yang penting adalah kegiatan dari Kompes itu berlangsung dengan lancar, aman gitu ya. Karena kan yang ditunjukkan juga uangnya 500 triliun. Iya. Kalau hilang atau nanti ada apa kan hal yang tidak diinginkan hilang, siapa mau bertanggung jawab. Jadi saya pikir sih ini tidak jadi masalah lah gitu kan pengamanannya seperti itu. Oke. Bu Yenti, saya ke Anda Bu, ketika tadi ditemukan uang tunai, kemudian falas, emas, aset-aset besar lah. Langkah pertama untuk mengetahui agar pidana asalnya jelas, seperti apa caranya? Gini, kalau yang ini kan sepertinya kan yang di dalamnya pertama kali penyelidikannya itu adalah korupsinya, dan kemudian dari itu korupsinya, kemudian hasilnya korupsi itu siapa saja gitu ya. Misalnya kalau berbicara tentang PLTU kan udah disebutkan ada 2 perusahaan besar gitu ya dengan anak kan gitu ya. Kemudian ada masalah yaitu tentang substansi batu baranya itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan lah gitu ya. Tetapi dibayarnya lebih kan gitu ya. Itu yang artinya memang membongkar pertama kali korupsi. Baru itu tadi yang ini lebih mudah sebetulnya. Setelah korupsi itu siapa saja. Dalam korupsi ini kan karena penyelidikan sekian lama pasti ada, Mas Yudi tahu itu pasti kan sudah ada keterangan atau yang dilapor, kemudian ada penyelidikan tuh kan memang langkah-langkah walaupun prosedurer tetapi memang tidak ada upaya paksa. Jadi itu mereka pintar ya, memang juga cerdik ya, yang namanya cerdas, yang namanya penegak hukum itu karena pelaku kejahatan white collar crime dan seperti ini ya, maybe syndicate crimes itu kan juga high quality dalam hal bagaimana mereka mensiasati untuk korupsinya nggak ketahuan dan lain sebagainya gitu. Nah itu pasti setelah itu dicari kemana, nah sehingga penyidik, kalau menurut saya ya, penyelidik kemudian menaikkan penyidikan itu sudah dia tahu bahwa dari korupsi ini ada TPPU ini, walaupun yang paling spektakuler dari tindak pidana pencucian uang yang muncul di dunia itu justru awalnya kita tidak tahu kejahatan asalnya apa, tetapi dengan suspicious orang tiba-tiba sangat kaya misalnya gitu ya, sangat kaya, kemudian kok ini ada misalnya dilihat ada perusahaan sepi dan sebagainya tapi eksis terus, kemudian ternyata orang-orangnya misalnya kok yang masuk ke sana begini-begini, ini kayaknya ada apa, itu baru penyelidikannya. Dari penyelidikan awal tuh ini sepertinya ada kejahatan TPPU ya, apalagi kalau ada transaksi mencurigakan yang muncul di laporan LHA-nya PPATK atau dari bank, ada orang-orang tertentu ini kok tiba-tiba transaksinya seperti ini, kita tidak tahu asalnya apa, tetapi dugaan awalnya adalah TPPU. Nah kalau dugaan awalnya TPPU karena dari adanya transaksi yang luar biasa ya, kita kan beberapa kali itu kan, ini kemudian penyidik masuknya justru dari TPPU, ini ada orang atau ada entity yang mempunyai harta kekayaan yang luar biasa yang kita pikirkan dari pekerjaannya tidak mungkin, maka penegak hukum menyelidiki ini faktanya dengan fakta bukti-buktinya, harta yang sebanyak ini yang tidak pantas dengan profil itu, kira-kira yang mereka ya kira-kira dalam tanda petik ya, bukan saya mengira-ira ya, ini adalah teori harus bisa membangun kemungkinan yang ada mereka itu dengan mereka itu akan berkaitan dengan kejahatan yang mana. Kalau dengan kejahatan
ya mungkin perbankan. Kalau ini penegak hukum, ya mungkin korupsi. Kalau ini berkaitan dengan harta kekayaan dari pejabat, mungkin korupsi. Bisa jadi TPPU itu duluan ditengarai, tetapi baru kemudian mendapatkan korupsinya. Tetapi kalau membangun kasus ini sepertinya ada kejahatannya dulu oleh penyidik, yaitu bahwa ada permasalahan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara dan masalah di Krakatau Steel dan Asabri, kemudian dikembangkan uang hasil. Bagaimana mereka bisa korupsi? Siapa saja yang melindungi atau siapa saja yang minta bagi hasil korupsi yang ini? Jadi gini, Mas Yudi, ini kan kita kok fokus pada yang digeledah gitu ya. Kita juga belum tahu siapa karena belum ada namanya. Tapi harusnya kan ini jangan bergeser karena waktu itu kan PLTU-nya berapa hari yang lalu. Nah, korupsinya PLTU-nya juga jangan tinggal gitu kan. Karena siapapun ini yang digeledah itu bukan pelaku itunya gitu, Mas Yudi, ya kan? Misalnya hakim yang menerima suap. Jadi jangan hanya hakim menerima suap, tetapi kenapa hakim menerima suap? Disuap, kenapa ada penyuapan? Ini ada kasusnya. Kasusnya itu kasus apa? Jadi kita jangan fokus pada ini hanya ada Korupsi. siapapun orang. Iya, iya, korupsi, tapi siapapun orang hanya menerima gratifikasi atau menerima suap gitu ya, atau melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Untuk apa menyalahgunakan kewenangan? Untuk apa menaik gratifikasi? Apa yang diselamatkan dengan dia menerima gratifikasi? Bagi rakyat itu yang paling penting. Jadi kan misalnya berkaitan dengan pengadaan 2018 sampai dengan 2025 berkait PLTU, negara dirugikan. Jadi jangan hanya fokus bahwa bagaimana korupsi itu terjadi karena menyuap. Bukan itu saja. Tetapi korupsi PLTU-nya dibongkar semua. Pada waktu itu menterinya juga siapa, bagaimana bisa begini, karena pada akhirnya negara akan dirugikan. Bahkan kemarin saya bilang ini bisa class action loh, karena tiba-tiba ada blackout, sementara pemerintah kan Iya. kita buka. Banyak yang dirugikan sekali.